A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membangkitkan kita dari kematian saat untuk kita dapat meraih lagi satu hari ini amal-amal ibadah kita sebagai tabungan kita untuk akhirat. Persiapan kita untuk satu perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada batasnya, di mana pada hari tersebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak lagi berguna harta ataupun anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa orang-orang yang hatinya selamat? Orang-orang yang hatinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Bagaimana ibadah itu dapat membuat kita dekat dengan Allah? Apabila ibadah kita itu diterima oleh Allah. Apa syaratnya ibadah itu diterima oleh Allah? Tentu syaratnya ibadah tersebut sah. Bagaimana supaya ibadah itu sah? Ada 3 hal. Yang pertama, syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, rukun-rukunnya dilaksanakan. Dan yang ketiga, tidak ada hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Nah, ini dia. Syaratnya ada, rukunnya dijalankan, yang membatalkannya tidak dikerjakan. Kalau 3 ini kita lakukan di dalam suatu amal ibadah, maka ibadah kita itu sah. Lalu kemudian kita serahkan kepada Allah, ya Allah, ini adalah ibadahku, taqabbal minna. Terimalah ibadah kami ini, ya Allah. Jadi itu dulu yang kita harapkan, itu dulu yang kita kerjakan, baru kita kembalikan kepada Allah. Jangan semua ya terserah kepada Allah. Ustaz, apakah sholat saya diterima atau enggak? Apakah puasa saya diterima atau enggak? Memang iya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, semua terserah kepada Allah, diterima atau enggak ya. Tapi syarat untuk diterima, ya tentu harus sah dulu. Kalau enggak sah, ya enggak usah berharap harus diterima atau tidak. Ya. Sesuatu yang tidak sah, enggak usah diharap-harapkan untuk diterima oleh Allah. Gitu. Maka kaji kita pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan masalah fikih ibadah, agar ibadah yang kita lakukan nanti dapat dikatakan satu ibadah yang sah. Baru kemudian kajiannya tentu kajian keikhlasan ya, sama ustadz-ustadz yang lain itu supaya apa? Supaya yang sudah sah tadi diterima oleh Allah. Baik, salawat seiring salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kita sambung pada bagian mubtilatus sholah, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, sampai di sini kita ini. Baik, tabtulus sholatu idza talabbasa al-musalli biwahidin minal umurit taliyah. Akan batal sholat seseorang apabila terjadi salah satu dari hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Wa yuqsadu bihi, dan yang dimaksud dengan berbicara secara sengaja ini ma'ada al-Quran wa dzikr wa doa, segala sesuatu yang selain dari Al-Quran dan zikir dan doa.
Jadi kalau ada perkataan-perkataan lain yang dimaksudkan lain, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Karena memang ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kita sudah memutus semua hubungan kita dengan makhluk karena kita sedang terkoneksi dengan Allah. Putuskan semua koneksi kita dengan makhluk, kita hanya berkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Koneksi kita dengan Allah saja. Ya, maka pembicaraan, perkataan yang ada di dalam sholat haruslah yang terkait antara kita dengan Allah. Tidak boleh lagi kita berbicara dengan orang lain. Tidak boleh lagi dia. Kenapa? Karena kita sudah masuk takbiratul ihram, kita sedang sholat. Rawa al-Bukhari wal Muslim, ini hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna natakallamu fis sholati, kami dulu ngobrol, bicara-bicara di dalam sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi, salah seorang dari kami itu berbicara kepada saudaranya tentang satu hal yang ia butuhkan. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turunlah ayat ini. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 238, jagalah solat-solat kalian dan solat yang tengah, dan berdirilah untuk Allah dengan berdiri yang tetap. Fa'amarana bis-sukut, maka kemudian setelah turun ayat tersebut, Nabi memerintahkan kami untuk diam. Jadi kalau dulu Pak, orang sholat masih bisa ngobrol. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, nanti kita mau ngapain? Nanti kita makan dulu ya, kabar Solo enak tuh. Begitu. Masih bisa ngobrol tentang satu hajat kita dulu. Lalu kemudian turun ayat tersebut, Al-Baqarah 238, maka kemudian Nabi mengatakan apa? Sekarang tidak boleh lagi berbicara. Jadi ini tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan bagaimana sholat itu bisa seperti sekarang, ya kita khusyuk. Maka nggak usah heran kalau misalnya umat agama lain, mereka dalam ibadah juga masih ada yang bicara-bicara, mungkin ya seperti itu. Karena di Islam juga dulu ada yang sholat tapi sambil ngobrol. Ya. Kalau sekarang susah juga Pak ya, kita lagi satu saham gitu kan, Pak Haji, nanti apa? Begitu. Nanti rasa. Ya. Kan susah juga. Di depan imamnya baca ayat, di belakang ngobrol. Ini kan lucu juga ya. Tapi begitu yang terjadi. Ya, subhanallah. Warawa Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, an Muawiyah bin Hakim As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadanya, wa qad syamata aqisan fi sholatihi, dan Muawiyah bin Hakam ini dia bertashmid ketika bersin ya. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama alhamdulillah yarhamukallah. Kalau alhamdulillahnya orang yang bersin memang dia dengan Allah, tapi kalau yarhamukallah kita dengan orang lain kan, kita yang mendengar yarhamukallah. Maka ini tidak boleh juga. Kenapa? Karena sudah ada kaitannya antara kita dengan manusia lainnya. Maka kata Nabi enggak boleh. Ya, enggak boleh. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang dibolehkan dalam sholat itu tasbih, subhanallah. Maka kalau selagi sholat kita imamnya salah, masih bisa kita bertasbih subhanallah. Padahal ketika kita melaksanakan sholat kan bukan saatnya bertasbih itu, tapi boleh bertasbih. Ya. Wa takbir, bertakbir, artinya segala bentuk tasbih dan takbir itu dibolehkan. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. Baca hadis boleh nggak dalam sholat? Ya. Allahu Akbar, ghairu maghdubi alaihim waladdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Hadis. Boleh enggak? Enggak. Bahkan hadis saja tidak boleh. Coba bayangkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dibaca di dalam sholat. Apalagi perkataan yang lain. Ya, apalagi perkataan yang lain. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i memang lebih keras. Makanya kalau ya, di dalam sholat ini tidak boleh. Lagi sholat tiba-tiba bunyi HP kan, cet. Halo, lagi sholat nih, lagi sholat ini, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Atau mungkin kita lagi sholat di rumah, terus ada yang ngetok-ngetok, tok. Assalamualaikum, ntar bu, lagi sholat, nah, gitu, nggak boleh. Ya, kalau kita sekali untuk kita pahami, karena memang ada perintah dari Nabi ya, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa'uddal kalam alladzi tabtulu fihi shalah, dan bagian dari perkataan yang membatalkan salat, maka muallifan min harfaini fasa'idan, terdiri dari 2 huruf ke atas. Dua kata ke atas begitu. Kalau dalam apa ini ya 2 huruf ke atas. Wa illam yafham minhu makna, walaupun tidak terfahamkan daripadanya makna, walaupun nggak punya makna, ya. Au kana yu'abbiru anhu biharfin wahidin idza kana lahu makna, ataupun 1 huruf saja, tapi 1 huruf itu punya makna, ya, 1 huruf tapi punya makna. Misal begini, kalau dalam bahasa Arab hati-hati atau jaga itu waqa yaqi, jaga qi gitu, qi itu 1 huruf, qaf aja, qaf baris bawah, qi, mengisi, ya kan, itu dalam bahasa Arab wafa yafi, kalau isilah fi gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, ya kan, terus anak kita lagi apa namanya bingung dia mau diapain ini kan, saya bilang fi gitu kan, isilah kan begitu, dia mengisi, itu batal sholat tuh, walaupun 1 huruf aja, 1 huruf fa, huruf fa aja. Kalau dia punya makna batal, kalau dia nggak punya makna maka 2 huruf bisa jadi batal. 2 huruf kalau dalam bahasa Arab begitu, 2 huruf udah punya 2 makna, ya kan. Kalau bahasa kita mungkin 1 kata lah begitu, ya. Diam, gitu kan, lagi sholat gitu, anak-anak di belakang ribut, diam, gitu, batal lah sholat kita, ya. Nah, jadi segala kata-kata yang mana ia memiliki makna juga itu bisa membatalkan sholat, ya. Misal kalimat qi, ya, sebenarnya ada disebutkan di sini kata qi tadi, atau i, ya, atau fi. Sedangkan jika ia berbicara sedangkan dia dalam keadaan lupa di dalam sholat, au kana jahilan, atau dia tidak mengetahui, li tahrimihi li qurbi ahdihi bil Islam, ya karena dia masih berada dekat dengan masa-masanya muncul keislaman, artinya masih dulu, ya, zaman dulu dia berbicara, fayu'fa an yasiril kalam, maka dimaafkan perkataan yang sedikit itu, wa huwa ma lam yazid ala sitti kalimat, di mana tidak sampai kepada 6 kalimat, ya. 6 kalimat, 6 kalimat itu berarti 6 kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata begitu, ya. Jadi kalau ini orang lupa misalnya kan, lagi sholat, terus ada yang nanya, ya, si bapak nanya, bu, ya, baju bapak di mana? Lupa nih ibu lagi sholat kan, lemari pak, astagfirullahaladzim, ya kan? Ya, lupa lagi sholat tapi lupa sedang sholat gitu, spontan saja begitu, ya, spontan saja. Itu dimaafkan, karena bukan sengaja. Yang batal itu al kalamul amdu, berbicara dengan sengaja.
Ataupun tadi disebutkan di sini pada masa awal-awal keislaman orang masih banyak yang belum paham, ya. Ataupun misalnya kalau kita mungkin mualaf, baru-baru dia belajar tentang sholat, ya kan, masih belum begitu paham, itu masih dimaafkan selama perkataan-perkataannya ini nggak banyak. Ya. Baik, ini bagian yang pertama. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Masalah berbicara dulu ini. Ada. Silakan Pak. Oh, baik. Ini tato ini bukan yang bagian ini, tapi tidak apa-apa kita jawab. Tato, apakah tato itu menghalangi wudhu seseorang sehingga tidak sah sholatnya? Nah itu dia Pak ya, tato. Pertama, mentato diri itu hukumnya haram. Itu satu dulu, karena ada hadisnya melarang, nggak boleh kita mentato diri kita, haram hukumnya. Tapi walaupun ini pekerjaan yang haram, tetapi yang namanya tato itu memasukkan tinta, ya, memasukkan tinta ke dalam bagian bawah kulit, bukan di atasnya. Dia berbeda dengan cat. Cat itu di atas kulit. Sehingga dia menghalangi, maka nah ini sudah tidak sah. Ya. Tapi kalau dia itu adalah tato, maka tato ini dia dimasukkan di bawah kulit, disuntikkan dia ke dalam bawah kulit. Jadi kalau disuntikannya ke bawah kulit, di atas kulit masih kena air atau enggak? Maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Bagi orang-orang yang dulu pernah mungkin di masa muda mentato dirinya, ya, lalu kemudian sudah bertaubat, kalau tato itu bisa dihapus maka dihapus, kalau enggak bisa ya sudah dibiarkan saja. Maka ada dulu saya pernah ketemu yang jamaah tabligh anak yang menteri saya berhaji. Dulu tatonya sepanjang-panjang badan. Badan semua memang tato semua. Saya ketemunya waktu di Thailand, Masjid Yala Thailand. Ketemu beliau. Oh, ini orang itu yang jadi legend itu. Ya, tato semua, sepanjang badannya tato semua. Ketika berwudhu baru nampak. Biasa kan pakai jubah kan. Gitu ketika berwudhu, sama-sama kami berwudhu, tato semua. Ya, nggak dihapus. Kalau dihapus susah, ya, susah sekali itu. Nah, maka orang yang bertato tadi Pak, nggak batal sholatnya. Nah, tapi mentato diri itu hukumnya haram. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan Pak. Seseorang yang lagi menghadiri sholat Jumat lalu mengatakan kepada temannya, saudaranya, sah, diam, maka faqad laho, dia sudah melakukan satu hal yang tidak bermanfaat, dan siapa yang melakukan tidak bermanfaat maka tidak ada Jumat baginya, kan begitu. Nah, sampai batas mana seseorang tidak boleh berbicara ketika khatib sedang naik mimbar? Segala hal yang dapat mengganggu ketertiban itu tidak dibolehkan Pak. Tapi kalau menjawab amin, ini bukan sesuatu yang mengganggu, ya, boleh, ya, tidak ada masalah menjawab amin. Ya, misalnya khatib sedang khutbah yang kedua lalu berdoa, ya, berdoanya khatib itu di atas mimbar, sunnahnya itu bukan begini khatibnya, tapi begini, dia doanya begini tuh. Jadi kalau khatibnya di atas mimbar begini, jamaah di bawah boleh mengangkat tangan, boleh tidak, nggak ada masalah antara dua itu, silakan. Boleh menjawab amin, ya, boleh juga tidak. Kalaupun menjawab amin, maka jawablah secara pelan agar tidak mengganggu ketertiban jamaah yang lain. Tetapi hal ini bukan lagho, karena dia bukan bicara kepada manusia Pak. Amin adalah antara kita dengan
Allah. Kalau sah tadi diam, itu tentu kita bicara dengan orang lain. Gitu. Itu Pak ya, karena memang al-khutbah adalah pengganti dari 2 rakaat dalam hadis disebutkan demikian. Ya, kenapa kita sholat Jumat cuma 2 rakaat? 2 rakaatnya lagi itu digantikan dengan mendengar 2 khutbah. Maka di dalam pelaksanaannya kita tetap menjaga sebagaimana kita sedang sholat. Gitu ya, meskipun tidak persis ya, tidak sama persis. Baik, itu Pak Baji. Nah, baik, ada lagi yang bertanya masalah perkataan ini? Ada ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan Pak. Jangan amin kita lebih besar daripada suara imam. Itu enggak juga, itu standar saja. Yang tidak boleh itu berteriak-teriak. Ada pula yang amin gitu. Enggak ya. Jadi aminnya itu standar semua. Tidak ada batasan enggak boleh lebih besar daripada aminnya imam. Kita ini enggak apa namanya? Enggak bisa kita terapkan juga, Pak. Kalau sekarang ialah sudah ada speaker. Kalau dulu, ya kan, kan nggak bisa. Jadi standarnya saja aminnya itu tidak perlu berlebih-lebihan. Nggak ada standar harus lebih besar atau lebih kecil. Yang penting tidak berlebihan, itu saja Pak. Tidak berlebihan. Baik, ada lagi masalah ini perkataan dalam sholat, silakan Pak. Amin tadi ya. Oh. Ada yang panjang. Iya. Amin. Baik, kalau kita lihat sirat amin itu amin, kalau min itu kan dia bisa mad arid disukun kan, bisa panjang dia ya, amin, dua-dua panjang ya, dua-dua bisa panjang. Min boleh panjang 2 harakat bisa sampai 6 kan, jadi standar kita ambil ya, amin ya. Itu aja 2 harakat mohon maaf, 2 harakat ya, nggak perlu panjang sekali. Nah itu dari silakan Pak yang bertanya juga. Assalamualaikum ya. Bacaan-bacaan yang terkeraskan dalam ya. Ya. Baik, rukun qauli yang kita pernah jelaskan sebelumnya memang harus dia dibaca seperti Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kemudian syahadat. Dia dibaca, nggak boleh kita ya, baca Al-Fatihah. Tapi dalam hati kita baca, nggak boleh. Dia harus kita buka mulut kita. Ya, sampai telinga kita mendengar apa yang kita baca. Nah tentu kalau masalah telinga kita mendengar apa yang kita baca, mulut sama telinga ini kan connect di dalamnya, ada rongganya itu. Kita baca pun pelan sekali. Telinga kita tuh dengar itu, ya. Cuman kadang-kadang ada pula yang udah peka. Nah, karena peka nggak dengar dia, dikeraskannya. Kawan sebelah kan nggak peka, yang peka cuman dia. Jadi bacalah dia keras, ya kan? Nah itu saya itu pernah di samping saya baca Al-Fatihahnya sebagai makmum sama keras dengan imamnya. Imamnya baca surah pendek, dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya berprasangka nih, wah ini jangan-jangan nih nggak bisa dengar dia ini, sehingga dia mengeraskan. Nah itu dia tadi Pak. Jadi memang kita baca, tapi itu kan bacaan sholat, bukan sesuatu yang bukan membatalkan. Itu memang bacaan sholat, jadi tidak akan membatalkan walaupun kita keraskan, walaupun keras kita baca Pak ya. Seandainya mungkin kita nggak dengar gitu, sehingga kita bacanya agak keras seperti tadi yang pernah saya alami itu, ya nggak batal juga karena memang bacaan
sholat. Sedangkan yang dimaksud dengan yang membatalkan sholat, perkataan yang di luar dari konteks sholat, dan perkataan itu disebutkan dengan sengaja dan memang diniatkan untuk berbicara kepada orang lain. Nah, itu dia. Bahkan nggak usah kepada orang lain, kepada hewan. Misalnya, contoh, baca surah Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah, terus lewat kucing. Mau makan ikan. Allahus samad. Kan lari kucingnya. Ya. Tenang hati kita. Batal sholatnya. Iya kan? Ah, itu batal sholat itu. Bukannya bagus. Nah, batal sholatnya. Kenapa? Kita ya Allahus ya, husnya dikeraskan. Niatnya apa? Ngusir kucing. Hus kan gitu. Walaupun itu bagian dari ayat, Pak. Tapi ketika kita niatkan untuk yang lain, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, ini. Baik. Silakan. Ya. Ya. Baik. Kalau ada jamaah terlambat, sementara khatib sudah naik mimbar, ini jamaah langsung duduk atau sholat sunnah? Dianjurkan sholat sunnah. Pernah di masa Nabi sudah naik mimbar, ada sahabat mau duduk, kata Nabi, lagi khutbah, Nabi stop khutbahnya, Nabi sebutkan sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu ada hadisnya, Pak. Tapi kalau kan namanya sunnah, Pak ya, sunnah. Kalaupun tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Tapi sebaiknya untuk dapat pahala yang besar, kita tetap sholat sunnah. Tapi tolong diperhatikan posisinya. Ya, jangan sudahlah telat datang, khatib sudah naik mimbar, nampak kosong di tengah pula dia sholat. Ini ngerusuh namanya ini. Ya, sudahlah terlambat. Ya, sholat sunnah bagus kalau di pinggir-pinggir nggak ada masalah. Ya, di belakang, di pinggir nggak masalah. Ini ke tengah dia. Ya, khatibnya lagi khutbah. di tengah-tengah. Ini mengganggu betul lah, ini yang nggak boleh. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi kalau terlambat pun kita karena satu dan lain hal, ya, sampai kita ke masjid, khatib sudah naik mimbar, nggak apa-apa, sholat sunnah kita 2 rakaat. Ya, kita ambil posisi yang tidak mengganggu orang lain, sholat sunnah kita. Hah? Iya, waktu khatib sedang khutbah. Kalau sudah selesai khutbah kan sholat lagi. Lanjutkan sedikit lagi ya, baru kita tanya jawab lagi. Oh ya, silakan Pak Haji. Menjawab apa tamu datang tadi, apa bolehkan kita sholat? Apakah kita keraskan batu? Iya. Ketika kita sedang sholat, ada orang datang berkunjung, lalu dia ketok-ketok, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum, ya kan? Kalau 3 kali tidak ada jawaban, kan semestinya dia balik. Ya, tapi mungkin ini hal yang sangat urgent, sangat penting, sehingga 3 kali pun diketok, masih diketoknya lagi. Berarti kan urgent nih, sementara kita sedang sholat. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sama seperti itu tadi, kita boleh keraskan bacaan kita, ya, tapi bukan dengan niat memberitahukan. Ini agak susah memang, Ji. Sama seperti kita mau mengingatkan imam kalau lagi salah. Kita mengingatkan imam salah nih. Kalau kita niatkan subhanallah kita untuk memberitahu imamnya, batal sholat kita. Coba bayangkan. Jadi bukan sembarang-sembarang ingatin imam salah ya. Jangan kita memandai saja, imam salah nih, ya. Subhanallah, begitu. Niatnya apa? Mengingatkan imam tadi itu, batal sholat kita. Maka subhanallah itu juga nggak boleh untuk diniatkan ngobrol sama orang lain, komunikasi sama orang lain. Ya.
Begitu juga dengan bacaan kita tadi. Dalam sholat kita, ada orang ngetok pintu rumah kita. Kita keraskan bacaan kita, tapi bukan niat ngasih tahu sama dia. Ya, kita keraskan saja bacaan kita. Ya, kita keraskan. Jangan ada niat-niat yang lain. Niat keraskan bacaan saja. Gitu. Jangan ada niat yang lain. Ya. Misalnya lagi sholat, ya, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak Haji. Malikin nas. Masih tok tok Pak Haji. Ilahin nas. Ya. Min syarril, oh, makin tinggi terus. Kenapa? Nggak dengar nih kawannya sekali ini. Keraskan lagi, keraskan lagi. Ah, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena niatnya sudah untuk memberitahu, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu dia. Memang sholat ini sesuatu yang harus kita qanitin, khusyuk betul kepada Allah. Ya. Memang harus seperti itu. Ya, memang harus seperti itu. Putuskan semua koneksi yang lain. Nah, jadi kita boleh mengeraskan bacaan suara, tapi niatnya tidak untuk memberitahukan, tapi niatnya hanya ingin mengeraskan bacaan. Oh, ini sulit nih memang nih. Kalau nggak bisa, Ustaz, saya berniat begini, Ustaz. Ya udah, biarkan sajalah, ketok lah. Ya. Kalau memang dia perlu betul, dia akan tetap berada di sana atau dia akan kembali lagi. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ustaz, kalau enggak saya jawab, proyek hilang, Ustaz. Ya. Ya batalkanlah sholat. Ya batalkan sholat. Kalau memang mau membatalkan sholat, silahkan batalkan. Mungkin tadi yang datang memang sangat urgent, sangat perlu. Apalagi misal Pak RT, Pak RW, ya kan? Assalamualaikum Pak RT, Assalamualaikum Pak RT, Assalamualaikum. Nah, itu berarti sangat-sangat penting itu. Batalkan sholat kita. Kalau sholat sunnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalkan. Ada apa Pak? Iya Pak, mau tanda tangan nih Pak. Wah, mau tanda tangan. Kita udah batalkan sholat ya. Nah, ini kan greget juga jadinya. Tapi begitulah, batalkan sholat, nggak apa-apa. Karena kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin lebih urgent, karena posisi kita mungkin sebagai amir, sebagai pemimpin di masyarakat kita. Itulah sulitnya pemimpin. Ya. Nah, tapi pahalanya besar. Ya. Pemimpin yang adil itu masuk surga tanpa hisab itu. Wah, subhanallah. Enggak Pak RT, Pak RW ini, kalau baguslah melayani masyarakat, subhanallah. Masuk surga tanpa hisab, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah yang jadi RT jadi RW ini insya Allah amanah masuk surga tanpa hisab insya Allah. Nah, ya. Tapi ingat kami lah Pak. Ya kalau kami tidak mana lah sesudian di ini nampak lagi di surga. Ya lihatlah. Baik. Lanjutkan sedikit lagi ya. Yang kedua tadi kan al kalamul amdu. Yang kedua al fi'lul katsir. Melakukan satu gerakan yang banyak. Nah, ini membatalkan sholat nih. Wal maksudu bihi al fi'lul al mukhalafu li af'alis shalah. Yang dimaksud dengan gerakan atau perbuatan yang banyak adalah perbuatan yang mana itu bukan bagian dari sholat gitu. Ya. Bisyarat dengan syarat ayat surah wa yatawala. Syaratnya dua, banyak dan juga berturut-turut. Ya, misalnya dia lagi sholat gatal, kemana-mana tangan ini garuk sana sini. Itu batal tuh. Ya, sudahlah banyak berturut-turut pula lagi, maka itu gerakan yang dapat membatalkan sholat. Di annahu yatanafa ma'an nizami sholat, karena hal itu bertentangan dengan tata cara pelaksanaan sholat. Wadhabitul katsir salatu harakatin fasa'idan, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak adalah 3 gerakan ke atas. Wadhabitul muwalah, dan yang dimaksud dengan berturut-turut tadi anta'uddal a'mal mutatabi'ah bil urfi, melakukan hal itu berulang-ulang secara adat. Fa innas sholata betul, maka sholatnya batal. Misalnya gatal pula lah kan, 1 2
3, udah banyak dan berturut-turut terus dia, ya, tidak ada jeda, maka batal sholat. Ya, jadi seperti itu, 3 gerakan ke atas dilakukan berturut-turut, tidak ada jeda di sana, maka itu membatalkan sholat. Kalau 2 kali nggak batal. So, 2 kembali lagi, batal lagi, 1, 2 kembali lagi, nggak batal. Cuman kadang-kadang nggak sengaja, 1, 2, 3, batal, ya, nggak sengaja. Maka jangan lakukan gerakan anggota tubuh, tapi masih dibolehkan gerakan dari bagian anggota tubuh yang kecil. Misalnya tangan kita, anggota bagiannya adalah jari. Kalau gatal di kepala misalnya, gatal, letakkan tangan kita begini, ya, lalu garuk pakai jarinya saja. Jarinya saja yang bergerak. Kalau jari yang bergerak, walaupun 10 kali, walaupun 100 kali, nggak apa-apa dia. Nah, nggak ada masalah, ya, garuk. Nggak ada masalah dia. Tapi kalau tangan kita yang menggaruk, nah itu bisa membatalkan sholat. Apalagi memperbaiki saf. Ada yang batal, lagi sholat berjamaah kita, akan batal. Ya. Sebaiknya memang yang mengisi saf itu yang samping, gitu. Tapi kadang-kadang ada pula yang di belakang, ya, yang kiri kanan enggak pula bergerak, ya kan? Nah, dari belakang, maju, 1, ya, 2, 3, batal. Makin dia memperbaiki saf, makin batal pula dia. Harus perlahan-lahan, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah. Jangan berturut-turut. Kalau sudah berturut-turut, gerakan apapun di dalam sholat dapat membatalkan sholat. Baik, ada yang bertanya enggak? Masalah gerakan nih. Tadi kan perkataan, sekarang gerakan. Silakan, Pak. Waktu sholat, saya kan tidak bisa. Jadi yang besar, tidak. Ya. Setelah ayat itu lebaran Nabi, kita baliknya gimana itu? Ya, membalikkan mushaf. Misalnya ini lagi sholat tahajud, qiyamul lail, ataupun sholat tarawih biasanya. Ya, kita juga ingin menyimak, ya kan? Ingin menikmati juga bacaan dari imam kita yang panjang-panjang itu, ya. Kemudian ketika habis ayatnya harus dibalik halamannya. Apakah kita boleh membaliknya? Boleh, Pak. Boleh. Selama gerakan kita tidak lebih dari 3 gerakan. Maju, buka, selesai. Ya, gitu. Kalau saya biasanya membalik itu waktu mau sujud. Kan kalau membaca itu 1 halaman dari atas, habis 1 halaman, halaman kedua sampai habis halaman bawahnya. Kan ruku, setelah ruku, i'tidal, ketika mau sujud, nah sambil mau sujud itu ke depan, balik, langsung sujud. Jadi nggak banyak gerakannya, gitu. Tapi kalau misalnya kita masih tegak dan kita masih ingin panjang membacanya, yaitu tadi, pastikan gerakan kita itu tidak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Ya, nah, jadi sekali gerak aja langsung. Nah, seperti itu. Ada lagi yang bertanya masalah gerakan ini? Masalah gerakan. Silakan, Pak. Kita mengikuti jemaah, satu orang aja makmumnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu datang lagi kawan yang lain ini juga berjemaah. Ya. Nariknya kita ke belakang. Apakah itu diperkenankan? Ditarik pula ke belakang, Pak, ya, bukan dikasih tahu, ya. Baik. Menarik orang ketika sholat itu boleh, karena Nabi SAW pernah menarik Ibnu Abbas. Ketika Nabi sholat, Ibnu Abbas sholat, ikut sholat, dia di sebelah kiri, Nabi tarik, ya, Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Boleh, tidak masalah, tidak batal sholatnya, ya, tidak batal sholatnya. Tapi sebaiknya
karena kita itu untuk sholat harus memang betul-betul paham lah. Jangan nggak paham tentang sholat. Ya. Kita bergerak ketika kita hanya berdua dengan makmum, dengan imam, cuma berdua. Tentu kita di samping. Ya. Ketika ada orang lain, cukup ketika disentuh apa kita tangan kita sudah paham. Gitu. Nah, yang susah ini memang yang nggak paham ini. Ya. Siapa lah ini mukul-mukul? Ya. Bangsa tarik lagi. Nggak paham dia dikasih kode. Ya, seperti ini. Jadi memang masalah sholat ini banyak sebenarnya yang kita masih belum paham ya. Tapi insya Allah kalau kita mengaji sedikit demi sedikit kita semakin paham dan semakin membaik sholat kita. Nah, kenapa? Karena yang akan jadi perhitungan itu kan di akhir hayat kita. Mungkin di awal-awal kita belum banyak mengaji, belum banyak tahu, masih ada sedikit salah di sana dan di sini. Tapi kalau kita semakin membaik, misalnya grafik itu naik makin bagus, insya Allah yang dulu-dulu itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, amin. Baik. Ada lagi yang bertanya masalah? Silakan ya Bunda. Waalaikumsalam. Baik. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Memang yang begini ada saja terjadi ya. Kita harus paham dulu pertama bahwa bacaan surah-surah selain Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya sunnah. Kalau salah baca atau tidak membaca surah-surah pendek, batal nggak sholatnya? Anda. Itu dulu nomor satu. Sehingga kalaupun imam itu salah baca ayatnya, ya, maka jangan khawatir, sholat kita itu nggak akan batal gitu. Itu, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, imamnya salah nih, ya salah. Tapi kita nggak batal karena yang salah itu bukan surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah salah, nah itu baru bermasalah itu semua. Ya, tapi kalau surah-surah yang lain ini tidak membatalkan sholat. Jadi kita sudah tenang dulu, sholat saya nggak akan batal walaupun salah. Nah kejadiannya imamnya ini salah membaca, ya salah ayatnya, lari dia dari dari jalurnya. Kadang-kadang lupa, biasa begitu. Tetapi kemudian yang mengingatkan itu makmum. Kebetulan yang mengingatkan makmum bukan makmum yang di belakang, karena yang belakang mungkin nggak hafal juga atau lupa juga. Ya, yang mengingatkan yang samping. Diingatkan dari samping, enggak juga. Diingatkan lagi, enggak juga. Ya. Maka yang di samping ini kalau dia terus mengingatkan bisa batal sholatnya. Yang mengingatkan yang batal, imamnya nggak batal. Coba bayangkan itu. Bagaimana Islam menjaga ketertiban tadi. Ya. Imamnya nggak, walaupun salah nggak batal, tapi makmum yang mengingatkan tadi, kalau dia mengingatkannya itu dengan niat imam istilahnya, dan mengingatkan ini loh bacaannya dalam niat dia, maka dia yang batal. Nah, bayangkan itu. Ya, maka mengingatkan itu sekedarnya, nggak perlu berulang-ulang. Imamnya salah baca, ingatkan sekali. Dia nggak lewat juga, sudah biarkan saja, nggak akan batal sholat kita. Jangan sampai jadi kegaduhan. Ya, wah nanti sini mengingatkan, nggak lewat juga, sana lagi ingatkan, nggak lewat juga, oh jadi kacau, jadi demo nanti jadinya.
Ya, jadi seperti itu dia ibunda. Jadi yang penting kan sholat kita sah, sholat kita nggak batal, itu yang penting. Ya, kalau kita tadi niatnya itu dia, makanya sulit Pak, Ibu. Kalau kita jadi makmum ini ingin mengingatkan imam, harus tahu ilmunya. Kalau salah-salah kita yang batal, imamnya nggak batal. Kalau imamnya yang salah baca Ustaz, iya imamnya tak batal karena surah-surah pendek atau surah yang agak panjang, bukan Al-Fatihah. Kita makmum kita yang batal. Coba. Makanya semua harus dengan ilmu. Kalau imamnya sekali diingatkan tentang surah ya, tentang surah ini dulu kita bicara, tentang surah selain Al-Fatihah, salah kita baca yang benarnya, imamnya nggak connect juga, ya nggak apa-apa, sudah biarkan saja, lewatkan saja sudah. Saya juga sering kadang-kadang begitu, imamnya salah, diingatkan, ya kita baca yang benarnya, nggak juga, ya sudah, nggak ada masalah, ikut saja. Toh nggak batal sholat saya. Sholat imamnya nggak batal, sholat saya sebagai makmum juga tidak batal. Ya sudah. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang memisahkan kita, sudah masuk waktu kita. Jadi, sudah ya. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.